Pagi para sedulur YouTube, ketemu lagi dengan saya Agung Wijanarko. Oke para sedulur, di pagi hari ini saya pengen menyapa para sedulur-sedulur saya, sobat-sobat saya, teman-teman saya di kanal YouTube saya ini, yang tentunya udah subscribe dan press bell-nya ya teman-teman. Jadi selalu dapat notifikasi kalau saya muncul. Jadi teman-teman, hari ini seperti biasa kita akan ngobrol-ngobrol tentang peta perpolitikan di negara kita menjelang Pilpres 2024 nanti. Teman-teman, beberapa waktu yang lalu ya, salah satu partai pengusung koalisi perubahan yang dulu diisukan sempat kemungkinan akan keluar dari koalisi perubahan, yaitu Partai Keadilan gitu kan, setelah melakukan musyawarah majelis suronya yang ke-8 memutuskan untuk menguatkan pencalonan Anies Baswedan sebagai capres mereka di Pilpres 2024 nanti gitu kan. Dan begitu juga untuk menerima Cak Muhaimin Iskandar ya, atau Cak Imin menjadi cawapres daripada Anies Baswedan. Saya betul-betul surprise dan saya acungin jempol untuk para elit politik daripada Partai Keadilan Sejahtera ya. Karena memang kalau kita lihat ini memang betul-betul komitmen untuk memperjuangkan semangat perubahan ya. Artinya memperjuangkan idealisme demi kepentingan masyarakat ya, bukan sekedar kemudian mementingkan kepentingan kepartean, mementingkan kader-kadernya untuk kemudian sekedar untuk kemudian menjadi pasangan ataupun cawapres dari Anies Baswedan. Ini adalah salah satu yang saya pikir pemikiran yang sebetulnya kurang tepat ya teman-teman. Karena memang kalau cuma sekedar memasangkan kader partainya atau tokoh elit partainya kemudian untuk menjadi cawapres Anies Baswedan tanpa kemudian memikirkan strategi pemenangan, itu nonsen ya, nggak ada gunanya teman-teman. Dan saya pikir nggak berpikir logis dan sehat gitu kan, hanya mementingkan ambisi-ambisi pribadi gitu kan. Nah ini saya acungin jempol untuk Partai Keadilan tetap berkomitmen untuk mendukung koalisi perubahan, menguatkan pencalonannya Anies Baswedan dan juga menerima pencalonan daripada cawapres Muhaimin Iskandar. Ini adalah salah satu sifat, salah satu kebijaksanaan ya, nilai-nilai kebijaksanaan, keluhuran, nilai-nilai semangat untuk tetap komitmen dan berkomitmen kuat untuk mengusung koalisi perubahan, bukan hanya sekedar untuk kepentingan pribadi, ini untuk kepentingan semua ya gitu kan. Karena memang kalau cuma mementingkan kepentingan pribadi, saya pikir juga kesononya juga pasti hubungannya nggak baik kalaupun kemudian memenangkan pemilu nanti gitu kan. Pastinya juga akan banyak tuntutan tertentu, permintaan tertentu yang saya pikir nggak sehat pastinya, dan akan menyulitkan daripada calon yang memang mereka usung kalau kemudian calonnya itu menang gitu kan. Dan kita sendiri udah tahu arahnya kemana gitu kan. Kalau kita ini kan sebetulnya, kalau kayak saya sendiri pribadi adalah masyarakat kecil, masyarakat ekonomi menengah ke bawah gitu kan. Yang terpenting untuk kita adalah semangat adanya perubahan yang lebih baik gitu kan, utamanya untuk kalangan ekonomi menengah ke bawah gitu kan. Suatu perubahan yang lebih baik yang kita harapkan kan, dan itu saya lihat di sosok Anies Baswedan gitu kan. Dan kalau kemudian masalah kemudian elit-elit dari golongan tertentu, partai-partai tertentu kemudian memberikan statement, komitmen tentang pasangan Anies Baswedan dan Cak Imin secara negatif, nggak perlu kita tanggapin, nggak perlu kita gonjang-ganjing terpengaruh gitu kan. Karena suara seorang elit itu dengan suara kita ketika nyoblos di kotak suara, suaranya sama-sama satu. Dan kalaupun yang susah, kita yang merasakan susah. Kalau orang-orang elit tuh gak ngerasa susah gitu kan, gak merasakan begitu susahnya. Kemarin saya nongkrong di warung soto tuh, saya waktu kemarin ke pasar ya, saya makan tuh yang saya dengar juga banyak orang yang mengeluh gitu kan, tentang yang petani cabai, harga cabainya rendah, kemudian kayak bawang merah juga harganya rendah gitu kan ketika mereka panen. Padahal juga saya nggak mengerti gitu kan, karena kalau untuk produk bawang merah ini kan memang nggak semua wilayah di Indonesia bisa nanam gitu kan, banyak kan cuma di Pulau Jawa. Tapi kemudian kok masih artinya stok melimpah ya gitu kan. Saya nggak ngerti apakah ada keran impor yang besar juga di sini. Yang jelas memang keluhan-keluhan kayak ini memang sudah sering saya dengar gitu kan. Dan
keluhan-keluhan orang yang merasa kesulitan untuk melakukan pencarian untuk pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari. Sering saya kalau kayak sekarang tuh kalau jualan ayam, jual beli ayam tuh banyak yang sepi. Memang ada penurunan daya beli masyarakat, itu yang saya lihat gitu kan. Yang jelas kalau kedepannya ya kita sebagai masyarakat memiliki hak pilih, memiliki hak untuk kebebasan untuk berpolitik gitu kan, menentukan pilihannya. Saya pikir sangatlah logis kalau kemudian kita berharap adanya perubahan yang lebih baik di masa mendatang. Itu cuma sekedar harapan ya teman-teman, dan untuk mewujudkannya itu ya salah satunya ya kita memilih pimpinan yang sesuai dengan angan-angan kita gitu kan, dan ini dijamin ya oleh amandemen ya, kebebasan kita gitu kan. Yang jelas saya berpikir langkah yang dilakukan oleh Partai Keadilan ini betul-betul langkah yang memang bijaksana, dan saya angkat topi gitu kan. Saya angkat jempol untuk Partai Keadilan atas komitmennya, atas jiwa besarnya gitu kan, atas kebijaksanaannya gitu kan, untuk kemudian tetap mendukung Anies Baswedan dan kemudian menerima pencalonan Cak Muhaimin Iskandar. Karena memang kan komitmennya dari awal semua partai yang pengusung koalisi perubahan memang secara bahasanya kan, bahasa basinya mempersilahkan Anies Baswedan untuk menentukan capres pilihannya gitu kan. Tapi kemudian ketika Anies Baswedan menentukan capres pilihannya kok malah banyak yang mengatakan ya kasar, keras gitu kan, seperti Anies itu pengkhianat segala macam gitu kan. Soalnya kan mudah itu ya, hal seperti itu kalau dianggap ya klarifikasi, dipanggil Pak Anies Baswedan. Saya rasa orangnya kan juga baik, ramah, bisa dikompromi, pasti tinggal suruh jelaskan duduk perkaranya seperti apa gitu kan. Dan memang kok komitmen dari 3 partai pengusung partai koalisi perubahan dari awal adalah memberikan kebebasan kepada Anies Baswedan untuk menentukan pilihannya gitu kan. Tapi kemudian ketika Anies Baswedan menentukan pilihannya, timbullah yang kekecewaan gitu kan, yang dianggap pengkhianat segala macam. Saya rasa itu kemudian bisa memberikan gambaran kepada masyarakat, kepada warga tentang hal tersebut ya. Kita bisa menilai tanpa nggak perlu kita memberikan kampanye negatif atau memburuk-burukan partai tertentu, tapi kita sudah bisa menilai hal tersebut lah. Dan itu tentunya menjadi landasan kita kalau untuk menentukan pilihan kita nanti di Pilpres pemilu 2024 nanti. Dan saya pikir sekarang dengan cukup antara Partai Nasdem dan PKB aja udah solid ya teman-teman, udah solid. Cukup 2 saja sebetulnya juga udah solid. 2 tapi memang kemudian duetnya sehati itu bagus ya, strikernya 2 tapi sehati memang sejalan tuh bagus. Kalaupun nanti kemudian menang juga nggak akan susah gitu, nggak sulit gitu kan. Maksudnya sulitnya nggak banyak tuntutan kan dari ini. Tapi kalau kemudian banyak tapi kemudian mempersulit, baik sekarang nantinya pun pastinya akan mempersulit, pastinya akan membuat masalah juga gitu kan. Apalagi sekarang ditambah dengan dukungan Partai Keadilan, insya Allah teman-teman gitu kan, menambah lagi kekuatannya gitu kan. Kalau kemudian di kalangan masyarakat itu ada kelompok-kelompok elit dari organisasi tertentu, kelompok orang tertentu, sebetulnya ya mereka juga pastinya punya kepentingan politik juga gitu kan. Dan untuk kita saat ini juga udah tahun 2023 ini, saya rasa kita harus memang sudah berpikir cerdas, berpikir bijaksana. Kita kesampingkan tentang kesukuan, kita kesampingkan tentang golongan, kelompok gitu kan. Yang terpenting adalah kepentingan masyarakat, adalah negara ini mendapatkan pemimpin yang sesuai dan memang mampu untuk memberikan solusi-solusi terhadap banyak permasalahan negara ini di masa-masa yang akan mendatang. Dan saya pikir memang pasangan Anies Baswedan Cak Imin ini memang pas ya, pas. Karena memang mau nggak mau ya, namanya kalau cuman mau pasang-pasangan bagus nggak bagus, pasangan cocok nggak cocok, kalau nggak menang nggak ada gunanya. Suka nggak suka, Cak Imin ini punya pengaruh yang sangat besar, punya akar rumput yang sangat kuat, utamanya di Provinsi Jawa Timur, salah satu provinsi yang terpadat di Indonesia gitu kan. Ada DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur. Artinya semakin ketika
paling nggak bisa mengimbangi di Jawa Timur, insya Allah gitu kan. Karena itu yang terpenting. Kalau kemudian cuman mau pasang-pasangan, cuman mau dipaksa memasakkan ininya juga untuk apa kalau kemudian kalah. Itu yang saya pikir ya. Sekali lagi teman-teman, saya nyatakan selamat, saya acung jempol untuk elit dan seluruh anggota Partai Keadilan Sejahtera yang kemudian dalam majelis syuronya yang ke-8 kemudian menguatkan pencalonan Anies Baswedan dan juga menerima pencalonan cawapres Cak Muhaimin Iskandar. Ini menunjukkan bahwa kedewasaan, kebijaksanaan, komitmen suatu partai dan elit partainya serta seluruh jajaran partainya ya gitu kan. Apapun mereka, golongan dari manapun, yang jelas yang kita harapkan adalah bersatu padu, saling menggenggam tangan erat, saling mendukung koalisi perubahan. Yang terpenting di sini adalah orangnya memang kita yakini punya komitmen, punya kemampuan, dan kemudian ide-ide serta ide-ide daripada untuk perubahan di masa mendatang. Dan insya Allah ya teman-teman, karena Anies Baswedan saya pikir memiliki segalanya untuk hal tersebut. Itu menurut pendapat saya pribadi, dan saya juga berharap nanti orang-orang yang memiliki semangat untuk perubahan, perbaikan, memiliki jiwa pejuang untuk membela, untuk meningkatkan kejayaan bangsa ini, seperti ketika nanti pasangan ini sukses gitu kan, orang-orang seperti yang punya komitmen kuat untuk membangun negara ini seperti Bapak Gatot Nurmantio juga bisa muncul lagi. Orang-orang yang memiliki visi dan misi yang sangat kuat gitu kan. Dan itu nggak lain adalah salah satunya kemungkinan untuk tokoh-tokoh yang memang punya visi misi yang kuat, idealisme yang kuat seperti itu. Salah satunya adalah kalau nanti pasangan Anies Baswedan dan Caimin ini bisa sukses, insya Allah gitu, teman-teman. Ini teman-teman, saya juga selalu berharap gitu kan, walaupun kita nggak memiliki pengaruh apapun sebagai masyarakat kecil, tapi kita punya harapan dan kita punya hak pilih, kita gunakan sebaik-baiknya. Saya pun selalu berkomitmen untuk selalu mendukung pasangan Anies Baswedan dan Caimin, sekalipun saya nggak kenal mereka ya, saya bukan siapa-siapa mereka gitu kan, saya nggak mengenal mereka gitu kan, tapi saya memang bertekad demi kesejahteraan, demi perubahan yang lebih baik di masa mendatang. Saya semampu saya mendukung pasangan ini, pasangan Anies Baswedan dan Cak Muhaimin Iskandar dengan kemampuan, sesuai kemampuan saya. Dan saya pikir media sosial adalah salah satu media yang sangat kuat untuk berbagi pesan, berbagi idealisme, berbagi cerita gitu kan. Dan saya berharap mungkin banyak orang-orang yang berpikir seperti saya untuk kemudian bergabung, join untuk sekedar ngobrol-ngobrol, menjalin silaturahmi, menjalin pertemanan, persahabatan, persaudaraan di media sosial ini. Dimanapun kalian berada, siapapun kalian, dari suku manapun, dari agama manapun, saya ucapkan salam seduluran buat para pendukung Anies Baswedan dan Cak Muhaimin Iskandar dimanapun kalian berada. Tak lupa saya bermohon untuk kita selalu berdoa, memberikan doa, sokongan, dukungan pada pasangan Anies Baswedan dan Caimin agar mereka bisa sukses di Pilpres 2024 nanti. Oke, gitu teman-teman. Salam seduluran dari saya, Bung Janarko dari Yogyakarta.